Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali ngaji kita pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para istri, para anak, para cucu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Hasyim Asy'ari, dan tak lupa seluruh santri, jamaah dan yang hadir mengikuti ngaji pada kali ini. Ala niyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasaminu utawi adab kang nomor 8. Ini masih halaman 49, baris ketiga dari bawah. Adab yang ke-8 terkait dengan adab-adab para pencari ilmu, para mahasiswa, para peserta didik terhadap pelajarannya, terhadap mata kuliahnya, ya, begitu. Iku idza hadara, tatkalane hadir sapa muta'alim, sapa murid, sapa mahasiswa, majelis syekhi ing majelise guru, ing majelise dosen, ing majelise ustadz atau kiai, terserah, ing majelise guru, iku yusallimu atau kok iku yusallimu mongko, ya bukan iku ya, yusallimu mongko uluk salam sapa muta'alim alal hadirina ing atase pira-pira wong kang hadir, ing atase pira-pira wong kang hadir, bisautin kelawan swara, yusmi'u aweh krungu sapa muta'alim, yusmi'u aweh krungu sapa muta'alim jami'ahum ing sekabehane hadirin, isma'an kelawan krungu ake, isma'an kelawan ngrungokake atau ngrungokake, muhaqqaqon kang den nyatakake, muhaqqaqon kang den nyatakake. Jadi adab pelajar terhadap mata pelajarannya apabila ia hadir di majelis ilmu gurunya atau milik gurunya, atau apabila ia hadir di majelis ilmu, di majelis gurunya, maka hendaknya ia mengucapkan salam kepada para hadirin atau teman-teman yang sudah hadir di majelis ilmu atau di kelas atau di luar kelas, yang mana di situ ada guru, di situ juga ada murid-murid atau mahasiswa yang sedang belajar sama gurunya. Mereka mendengarkan dan menyimak, begitu. Atau di saat kondisi menunggu, ya, gurunya sudah datang, begitu, menunggu teman-teman yang terlambat, begitu.
Maka hendaknya murid tadi itu mengucapkan salam pada yang hadir pada saat itu di kelas atau di luar kelas dengan suara bisautin, dengan suara yang apa? Yang dapat didengar secara jelas, dengan suara isma'an muhaqqaqan yang dapat didengar dengan jelas, yusmi'u jami'ahum, sehingga atau agar dapat didengar oleh mereka seluruhnya ya. Dengan suara yang jelas dan tegas mungkin ya, sehingga atau yang dapat didengar oleh seluruhnya. Terus sehingga dapat didengar oleh seluruhnya. Jadi ini masuk itu ya salam, coba masuk tanpa salam, tiba-tiba langsung duduk ya gitu. Sudah tidak memberi alasan terlambat, sudah tidak apa melihat guru murid, langsung masuk duduk di paling belakang ya. Kadang sambil lari gitu. Itu enggak sopan. Wa yakhusulan ngususake sapa muta'alim asyaikha ing guru biziyadati tahayyatin kelawan nambahi penghormatan wa ikramin lan ke mulyaake ya, wa ikramin lan mulyaake. Dan hendaknya ia mengkhususkan kepada guru dengan menambah ucapan salam dan penghormatan. Dan hendaknya ia menambah atau mengkhususkan ucapan salam dan penghormatan kepada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Mbah Yai, pangapunten Bapak dosen. Wow, tadi bannya bocor sehingga tidak bisa masuk tepat waktu. Nah, pasti nanti ya enggak apa-apa, silakan duduk. Daripada langsung masuk beledeng, itu enggak sopan ya. Harus ditambahi sama gurunya. Syukur-syukur diberi alasan, baik yang offline maupun yang non offline ya, atau offline maupun yang online gitu ya. Online juga walaupun belajar mengajar lewat YouTube atau lewat WA, khususnya WA ya sampaikan nama, NIM atau nama absen, nomornya, lalu terlambat, maaf Pak, tadi ini gini. Nah, insya Allah dimaafkan. Begitu. Itu contoh wa yakhussu syaikha bi ziyadati tahiyatin wa ikramin. Paham nggih? Paham tum? Insyaallah. Wa kadzalika lan mengkono lan kaya mengkono yusallimu alal hadirina bisautin yang atas tadi. Yusalimu uluk salam sapa muta'alim idang sorofa tatkalane bubaran sapa muta'alim. Dan begitu juga hendaknya ia mengucapkan salam ketika telah usai atau ketika sudah selesai dari pembelajaran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Guru, assalamualaikum Pak Guru. Itu kebanyakan itu dipraktekkan oleh anak-anak PAUD, TK, mentoknya SD, SMP, SMA, kuliah sudah enggak. Assalamualaikum Pak dosen ya. Assalamualaikum Pak Guru, Bu Guru, itu sudah kelas atas itu sudah lupa itu. Nah, Mbah Hasyim menasihati, ayo diistiqomahkan mengucapkan salam ketika masuk, ketika bertemu dengan gurunya di kelas. Mungkin kalau terlambat, ataupun kalau nggak terlambat ya tidak apa-apa, mengucapkan lebih bagus. Dan setelah selesai pelajaran. Wa idza salama lan tatkala uluk salam sapa muta'alim murid fala yatakhatta mongko aja
ngelangkahi sapa muta'alim riqabal hadirina ing pira-pira gulune wong kang hadir, ing gulune leher pira-pira wong kang hadir, ila qurbi syaikhi maring parek guru, ila qurbi syaikhi maring parek guru, bali ajlisu balik lungguh sapa muta'alim haisuntaha sekir ing dal apa haisuntaha sekerine endine nggon, intaha sampai, haisu endine nggon, intaha nyampe atau sampai, bihi kelawan muta'alim apa al majlisu majlis. Dan apabila ia mengucapkan salam, fala yatakhoto, maka janganlah ia melangkahi leher atau melangkahi lehernya orang-orang yang telah hadir. Dilangkahi itu masuk, dilangkahi bludung-bludung, melangkahi lehernya orang-orang yang hadir, ila qurbi syaikh, yang sampai pada untuk mendekat pada guru. Maka hendaknya ia tidak melangkahi lehernya orang yang hadir untuk mendekat guru. Jadi ini wis terlambat, biasanya ia duduk di depan, tidak usah melangkahi teman-temannya gitu. Duduk yang terlambat ya di belakang gitu kan. Oh, biasanya aku dekat dengan guru kok. Nah, ya terlambat salahmu. Nah, itu ketika ikut dilakukan itu termasuk tidak beradab dengan guru beserta yang hadir, tidak menghargai, tidak menghormati dan memuliakan orang-orang yang sudah duduk terlebih dahulu sejak awal. Maka para santri, para mahasiswa nih, kalau sampean semuanya itu terlambat, ya sesuailah duduknya di belakang gitu. Bal yajlisu haitsu intahal majlis, akan tetapi ia duduk sekiranya majelisnya sampai atau sekiranya majelisnya itu sudah selesai. Duduk saja di situ sampai majelisnya selesai atau habis waktunya. Begitu. Akan tetapi ia harus duduk sampai apa? Majelisnya itu selesai. Illa ayyusoriha kejaba yen to menehi isyarat atau lahu maring muta'alim sapa asyaikhu syekh wal hadiruna lan pira-pira wong kang hadir. Di sini dimaknai murid atau para pelajar yang lain ya. Bitaqaddumi kelawan maju wa takhatta lan ngelangkahi ya. Bitaqaddumi kelawan maju wa takhatta lan ngelangkahi, kecuali memang guru dan teman-teman yang lainnya itu memberikan isyarat yang mana memberikan isyarat yang dan mempersilahkan gitu ya. Ayyusoriha itu memberikan isyarat dan mempersilahkan ia untuk maju dan melangkahi. Sini itu Muhammad sini. Nanti jadwalnya sampai yang baca. Mungkin dia terlambat di saat itu, dia mempunyai tugas untuk presentasi atau untuk membaca kan. Ini berarti sudah diberi izin gurunya, dosennya untuk maju ke depan. Nah itu tidak apa-apa. Atau silakan nanti sampean yang maju itu, teman-temannya itu bersilakan monggo silakan di depan. Itu tidak apa-apa. Kalau nggak ada izin dari guru atau teman yang lain, tetap dia harus duduk di belakang dalam konteks ikraman, untuk memuliakan teman-temannya yang lain.
Itu adabnya. Masya Allah, sangat rinci sekali nih Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Mbah Hasyim sangat rinci dan detail. Yang kecil-kecil diperhatikan. Ini yang kadang tidak ditemukan di kelas-kelas atau di majelis yang lain. Ini penting, perlu dipraktekkan ya. Aw ya'lamu tawa ngerti sapa muta'alim min halihim saking keadaane hadirin. Isara dzalika ing melehake atau ya melehake mengkono takbi taqaddum wa takhata. Fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud. Mongko ora ana bahaya iku maujud. Atau ia tahu atau ia yakin bahwasanya ya diberi izin. Maksudnya walaupun tidak secara ucapan, tidak secara dipersilahkan oleh guru dan murid yang lain, ia tahu kondisi mereka atau situasi kondisi mereka itu sekiranya memberikan izin untuk maju dan melangkahi, maka tidak apa-apa. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Isara itu memberi milihake ya, isara dzalika atau milihake maju lan ngelangkahi. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Artinya dia yakin bahwa sekiranya itu guru dan teman-teman yang lain itu mengizinkan, ya tidak apa-apa. Dalam hatinya itu yakin bahwa mereka itu mengizinkan. Nah, itu tidak masalah. Wala yukimu lan ora ngadekake ahadan ing wong suwiji min majlisihi saking majlise ahad ayuzahimu tawon desek sapa muta'alimhu ing ahad qasidan kelawan sengaja atau qasidan halih sengaja, qasidan halih sengaja atau dalam keadaan sengaja. Dan ia janganlah meminta seseorang untuk berdiri. Saya mau lewat, ini anaknya jenderal, ini anaknya pejabat loh. Sana. Nah, itu tidak boleh. Atau minta orang-orang teman-temannya yang hadir di majelis gurunya itu minta untuk berdiri gara-gara ia mau lewat, mau berduduk di depan, di dekat guru. Nah, itu tidak boleh. Ayuzahimu atau ya mendesaknya dengan sengaja. Nggak boleh berdesak-desakan atau berdesak-desakan atau mendesaknya dengan sengaja, itu tidak boleh. Didesuk-desuk gitu, waduh, ayo cepet maju. Ya, itu tidak boleh. Nggak boleh. Tata kerama dalam cari ilmu itu tidak boleh. Itu dapat menyakiti hati orang lain, atau di saat itu dia punya penyakit mungkin gatal atau udun atau apa sehingga kalau didesak itu malah moncrot, malah pecah udunnya gitu. Itu jangan. Nah, itu harus menghargai itu ya. Fa'in asarahu mongko lamun milihake hu ing muta'alim sapa al ghairu kang liya atau murid kang liya bi majlisihi kelawan majlise ghair lam yakbal mongko ora nerima sapa muta'alim hu ing ghair ila ayakuna kejaba yento angin yento ana iku fidzalika ing dalem mengkono isar apa maslahatun maslahah kebaikan
ya'rifu kang ngerti kang weruh ha ing maslahah sapa alqaumu qaum atau kanca-kanca peserta didik yang lain, teman-teman yang lain. Wa yang tafi'una lan padha ngalaf manfaat sapa kaum biha kelawan maslahah min bahsihi sangking bahasane muta'alim, min bahsihi sangking bahasane muta'alim ma'a syaikhi sertane syekh inda qurbi tatkalane parek apa inda qurbi tatkalane pareke muta'alim minhu sangking syekh, minhu sangking syekh, kecuali dari atas fa in asarahu jika ia atau santri mungkin yang terlambat tadi jika ia dipersilahkan untuk maju ke depan dan melangkahi tentunya tadi, lalu ia tidak menerima, maka hendaknya ia tidak menerimanya. Maksudnya nek ada santri yang terlambat, mahasiswa yang terlambat dalam kelas, lah teman-temannya itu mempersilahkan. Jika ia dipersilahkan untuk maju ke depan di majelis tersebut, maka hendaknya ia tidak menerimanya. Gitu. Karena mungkin banyak orang ya, apalagi ya tidak butuh mungkin. Gurunya nggak butuh dia untuk presentasi atau membaca kitab atau disuruh untuk mereview pembelajaran di saat itu, jangan diterima, nanti khawatirnya tadi malah membuat pembelajaran tidak nyaman, tidak tenang, akhirnya malah rame, banyak yang gojek, malah mas selentik-selentikan atau ayo maju ya gitu, malah mengganggu gitu. Lah ila ayakuna fi dzalika masalah, kecuali memang di situ ada kebaikan yang diketahui oleh peserta didik yang lain atau santri yang lain, kecuali di situ ada kebaikan yang diketahui oleh peserta didik atau santri yang lain, yang mana ia dapat mengambil manfaat dari hasil diskusi dirinya dan gurunya ketika ia dekat dengan gurunya. Kecuali memang di situ ada kebaikan yang diketahui oleh seluruh santri dan mereka dapat mengambil manfaat dari mungkin diskusi atau tanya jawab bersama gurunya di saat ia dekat atau santri yang terlambat tadi dekat. Mungkin di situ nanti akan ia ditanya, disuruh membaca kitab. Apa ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala itu fi'il apa? Rasulullah itu sebagai apa? Mama gitu. Lah kan teman-teman yang lain itu mengetahui sehingga fi'il, fa'il, mama gitu. Artinya ketika memang yang terlambat tadi itu dibutuhkan oleh guru, nanti akan diajak diskusi, akan mendapat tugas presentasi, mendapat tugas untuk menampilkan mungkin PR atau menampilkan tugasnya, ya itu silakan, tidak apa-apa, maju ke depan gitu, walaupun itu terlambat ya. Lanjutnya, auli kaunihi utawa krana anane muta'alim, auli kauni utawa krana kahanane atau kahanane muta'alim iku kabira sini, tuwa umuri, au kasiral fadilati utawa akeh kautamaane, awi sholahi utawa kebagusane, atau karena ia adalah orang yang sudah tua atau senior, atau ia adalah santri atau orang yang memiliki keutamaan dan derajat kebaikan.
Begitu, mungkin dia adalah santri-santri senior diminta untuk praktek, ya silakan maju, tidak apa-apa melangkahi teman-temannya yang lain gitu ya. Karena mungkin dia senior, ilmunya sudah mumpuni untuk menampilkan ilmunya di depan, nggak apa-apa, silakan maju ke depan. Wala yajlisulan ora duduk ora lungguh sapa muta'alim wasatul halaqati ing tengah-tengahe halaqah kalangan. Wala qudama hadilan ora ana ngarepe wong suwiji ila inda darurati kejaba ana darurat atau sandingin darurat, ana sandingin darurat. Wala baina sahibainal ora ana ing dalem antarane kanca loro ila biridhuma kejaba kelawan ridhone sahibain kanca loro. Wala fauqaman lan ora ana dhuwure wong wa yaman apa wa yautawiman iku aula luweh ngehaki atau luweh utama minhu saking man atau saking santri ya, minhu saking santri. Wala fauqalan ora ana dhuwure wong wa ya utawi man iku aula luweh ngehaki atau luweh utama minhu saking muta'alim atau santri. Dan hendaknya ia tidak duduk di tengah-tengah majelis atau di tengah-tengah halaqah. Wala qudama ahadin dan ia tidak berada di depan seseorang santri yang lain. Dia duduk malah duduk di depannya langsung. Nanti saat nulis malah tulisannya rusak itu ya, mungkin pennya rusak atau malah bukunya sobek. Begitu, itu nggak boleh. Kecuali memang ada darurat ya, kecuali memang ada darurat atau keterpaksaan itu. Dan tidak boleh duduk di antara dua teman. Wes mepet gitu ya. Wah, dia jongo atau duduk langsung itu tanpa ada permisi dan sebagainya, itu tidak boleh. Kecuali biridhuma, kecuali dengan keridhaan mereka. Monggo Mas, monggo Kang. Silakan Mbak, silakan Mas, duduk di sini, samping ini masih kosong ini, tidak apa-apa loh gitu. Kalau bisa, kalau sampean itu duduk, mau duduk, boleh saya duduk di sini? Nah, itu izin dulu aja langsung main duduk aja. Begitu. Nggak boleh. Nggak berakhlak itu. Atau di atas tempat orang yang lebih berhak atau lebih utama darinya. Ini lebih sepuh mungkin ya, lebih tua, masa luhur itu anak-anak kecil, di bawah anak-anak tua itu nggak boleh. Kecuali tadi atas izin karena darurat, ya itu persoalan lain gitu. Yang pokoknya kita sebagai santri harus mengedepankan akhlak yang mulia, itu yang terbaik. Wa yajtami'u lan ngumpulake sapa muta'alim arufaqaa ing pira-pira kanca fi darsin wahidin ing dalem pelajaran kang wahidin kang siji au durusin utawa pira-pira pelajaran fi jihatin wahidatan ing dalem arah kang siji fi jihatin wahidatin ing dalem arah kang siji liyakuna supaya ana apa kalamu syekh ucapan atau ucapane guru, perkataane guru ilaihim maring rufaqa jami'an halis sekabehane inda syarhi tatkalane nerangake guru atau tatkalane nerangake dan hendaknya ia atau santri tadi mengumpulkan, mengajak teman-temannya di saat pembelajaran ya, baik satu pelajaran atau satu mata kuliah
maupun mata kuliah yang lain atau mata kuliah yang lain untuk selalu fokus satu arah gitu. Untuk fokus fi jihatin wahidah, untuk fokus satu arah gurune. Orang ngalor ngidul ndi sing ayu yo, ndi sing ganteng yo. Nah, gitu ndak. Celingak-celinguk malah gurune malah enggak dilihat, malah dilihat santri yang cantik, mungkin mahasiswi yang cantik. Wah, kayak gitu. Ini enggak boleh. Malah enggak fokus dia. Agar apa kok disuruh untuk apa tadi? Di setiap pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang ada untuk fokus satu arah agar perkataan guru itu bisa didengarkan ketika guru menerangkan seluruhnya, agar supaya perkataan guru ketika ia menjelaskan dapat didengar oleh mereka semua. Karena kebanyakan itu sudah, apalagi konteks zaman now itu pakai HP, pakai laptop, tok gini padahal nyetel video, tok gini padahal WA-an itu sok-sokan padahal membuka yang lain. Nah, itu enggak boleh. Buka WA, YouTube atau apa gitu ya. Watasi utawi adab kang nomor 9 iku ala istahya yen to ora isin sapa muta'alim min su'alin saking takon. Adab yang ke-9, hendaknya santri, mahasiswa, murid tidak malu bertanya maing perkara atau ing pelajaran askala kang ngangelake apa mah alaihi ing atase muta'alim. Hendaknya ia tidak malu bertanya terkait pelajaran materi yang dianggap sulit atau yang menyulitkannya. Itu enggak apa-apa. Salah malu bertanya sesat di kelas. Malu bertanya sesat di dunia, ya begitu. Watafahumilan mahami atau merdi paham atau memahami maing pelajaran lam yakil kang ora ngerti sapa muta'alim hu ing ma bitalatufin kelawan lembut wa husni khitabin lan baguse ucapan wa adabin lan adab wa su'alin lan pitakonan. Yang tadi yang ke-9 saya review kembali. Hendaknya santri, peserta didik, mahasiswa tidak malu bertanya terkait mata kuliah, mata pelajaran atau materi-materi pelajaran yang yang sulit baginya atau yang menyulitkannya. Begitu juga bertanya tentang pemahaman-pemahaman materi yang ia belum mengerti dan minta penjelasan atau minta pemahaman kembali terkait materi pelajaran yang ia belum yakin, belum tahu, belum paham, dengan cara yang lembut, ucapan yang baik, beradab dan pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan ya, dan pertanyaan. Begitu. Contohnya Pak, enggak boleh. Ngegas itu ya enggak boleh, atau tanya Pak. Ya itu saking lembutnya tanya Pak. Itu enggak jelas, kurang keras itu ya. Ucapannya yang baik. Aku enggak setuju itu Pak. Itu melanggar asasi manusia. Itu malah nentang gurunya itu. Itu enggak boleh lagi. Pokoknya bertanya itu ya dengan kelembutan, dengan ucapan yang baik, dengan akhlak sopan santun, wa adabin, wa su'alin, dan pertanyaan. Maksudnya mungkin satu pertanyaan saja, tidak usah banyak-banyak. Artinya memberi kesempatan teman-teman yang lain yang kurang paham
bisa bertanya pada gurunya. Nih sampean itu banyak bertanya dan ini nggak memberi kesempatan yang lain, waktunya habis. Emangnya santri muridnya sampean tok kan gitu. Waqat kilalan teman-teman didhawuhake sapa waqat kilalan teman-teman didhawuhake man utawi wong roko tipis apa wajuhu wajahiman. Man utawi sapane wong iku roko tipis apa wajuhu wajahiman ani soali saking pitakon bertanya. Zuhara mongko katon tampak apa naqsuhu kekurangan iman inda ijtima'ir rijal tatkalane berkumpul sama ar-rijal iku wong-wong kang gedhe, para tokoh. Ketika kumpul, nalikane kumpul kalih wong kang gedhe-gedhe, wong kang duweni ilmu atau para tokoh masyarakat, yaitu ar-rijal maksudnya. Bukan dimanai laki-laki ya, tapi para tokoh. Didawuhkan atau diriwayatkan barang siapa yang malu bertanya, rok tipis wajah itu berarti malu ya. Barang siapa yang malu bertanya, maka tampaklah kekurangannya ketika ia bersama dengan orang-orang yang besar atau para tokoh. Justru kalau belum paham suatu pelajaran, belum paham terkait materi, tanyalah. Nek kalau materi secara online ya tanyalah, komentar gitu ya, di komentar, silakan komentar, nanti insya Allah saya jawab. Kalau ketemu secara langsung, tanyalah pada saya atau pada guru-guru yang lain di saat ia mengajar kalian. Kalau sampai tidak paham, tanyalah. Karena kalau malu bertanya, maka akan tampak kekurangannya di saat ia bersama dengan orang-orang yang besar atau orang yang mempunyai pengaruh. Wa qala Mujahid lan dawuh sapa Mujahid, Imam Mujahid radhiyallahu an, la yata'alamul ilma, ora belajar al ilma ing ilmu, mustahyin wong kang isinan. Sapa mustahyin wong kang isinan, wala mutakabbirun wong kang sombong. Maksudnya la yata'alamul ilma mutakabbirun gitu wae. Wala mutakabbirun wong kang sombong. Orang pemalu atau malu bertanya dan orang yang sombong itu selamanya tidak akan belajar ilmu. Apa iku? Ngono ae ditakokake, aku lho iso sombong. Aku isin, aku enggak. Nah, itu malu. Jadi malu bertanya, isinan itu selamanya tidak akan mempelajari suatu ilmu atau mempelajari ilmu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, lan dawuh sapa Aisyah radhiyallahu anha, muga-muga ngrendoni sinten Allah Gusti Allah anha saking Aisyah. Rahimallahu rahimah, muga-muga melasi sinten Allah sapa Allah Gusti Allah nisa al ansori ing pira-pira wong wadone Ansor. Lam yakun ora ana apa lahayau isin yamna'u kang iku yamna'u nyegah apa isin huna ing nisa ul ansor, huna ing nisa al ansor fidin ing dalam agama. Ada dalil bahwa perempuan-perempuan itu atau perempuan-perempuan Ansor itu tidak menjadikan malu itu sampai mencegah terkait masalah agama. Ya, Aisyah itu berkata, semoga Allah merahmati, memberi kasih sayang kepada para perempuan Ansor yang mana
malu itu tidak malunya mereka itu tidak dapat mencegah untuk bertanya terkait masalah agama. Yang mana malu mereka itu tidak dapat mencegah mereka untuk bertanya tentang suatu masalah agama. Oh, pintar iki. Jadi ini berarti wanita-wanita yang kritis. Walaupun wanita itu sebenarnya ya banyak malunya, izinnya, tetapi malunya mereka itu tidak dapat digunakan untuk mencegah mereka bertanya terkait masalah agama. Nah, pokoknya begitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau di sini di konteksnya yang disebutkan Aisyah, Siti Aisyah itu perempuan, maka para perempuan, para santriwati, para mahasiswi jangan malu-malu. Tanyakan saja, apalagi itu masalah agama, apalagi itu masalah yang penting gitu loh. Jangan cuma diam, muntak-mantuk, gedak-gedek, gak paham itu. Waqalat Ummu Sulaim, lan ngucap sapa Ummu Sulaim li Rasulillah marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahi sa'tamani Allah iku la yastahi Annallah sa'tamani Gusti Allah iku la yastahi ora isin sapa sinten Allah anil haqi saking kebenaran hak, bahwa sungguhnya Allah tidak malu untuk tidak malu terkait kebenaran. Hal ana ta alal mar'ati iku ing atase wong wadon min guslin utawi saking adus gede idza hiya tatkalane ya utawi mar'ah iku talamat ngimpi metumani sapa mar'ah. Nah, ini bagus ini. Jadi Ummu Sulaim itu bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi, apakah perempuan juga mandi besar ketika mimpi keluar mani gitu ya. Di lanjutan hadis ini ya kalau kelihatan basahnya ya mandi, maksudnya begitu. Artinya kalau ya tapi ini ya jarang ya, banyak kan laki-laki, kalau perempuan ya jarang. Tapi Ummu Sulaim dalam konteks ini tidak malu bertanya terkait hal itu yang dianggap jorok, yang itu sebenarnya janganlah, itu penting kok, itu terkait agama kok, nggak masalah, itu nggak jorok, justru perlu diketahui daripada malu bertanya sesat di dunia. Kayaknya jorok tapi itu terkait agama tidak masalah, terkait bab haid itu ya, terkait bab nifas, terkait bab kewanitaan, kelaki-lakian, itu tidak masalah ditanyakan pada gurunya yang berkompeten gitu. Wala yas'alulan ora takon sapa muta'alim an syai'in saking suwiji-wiji fi ghairi maudhihi ing dalem sakliyane nggon panggonane syekh. Janganlah santri, mahasiswa, pelajar itu bertanya tentang sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bahas ekonomi malah bahas bahasa malah bahas politik, itu nggak nyambung. Nah, itu jangan ditanyakan. Bertanya itu pada konteksnya, pada materinya saat itu, jangan melebar yang lain gitu loh. Itu ada mata pelajaran atau mata kuliah yang lain, itu pada konteksnya itu yang terbaik seperti itu. Au alima utawa ngerti atau paham sapa muta'alim bi itsari syekh kelawan milihake syekh, dzalika ing mengkono fi ghairi maudhi'i
tidak bertanya, atau ia tahu oleh hajatin ya, kejaba krana hajat, kecuali ada kebutuhan yang mendesak yang harus ditanyakan ya tidak apa-apa. Berarti ini kan darurat, pengecualian ya. Au alima, atau ia tahu bahwa ketika ia bertanya tentang sesuatu yang tidak pada tempatnya, gurunya itu mempersilahkan itu loh. Meyakini bahwa gurunya itu tidak masalah kalau ditanyai terkait hal-hal yang tidak berkenaan dengan materi atau mata kuliahnya, itu tidak apa-apa. Wa idza sakata lan tatkalane meneng sapa guru anil jawabi saking jawab, lam yuliha mongko ora maksa sapa muta'alim alaihi ing atase guru. Lam yuliha ora maksa sapa muta'alim atau murid alaihi ing atase guru. Apabila tadi ya diam, gurunya diam tidak menjawab, maksudnya itu boleh diam dari menjawab atau diam tidak menjawab, maka hendaknya santri itu tidak memaksa gurunya untuk menjawab. Bisa toh guru enggak bisa, itu enggak boleh, itu maksa, enggak boleh. Guru itu kalau enggak jawab ya sila, enggak apa-apa, jangan dipaksa. Tapi harus hari ini juga, enggak boleh ya. Jangan memaksa guru untuk menjawab pertanyaanmu gitu. Mungkin beliau lupa, mungkin beliau kurang paham, mungkin pertanyaannya yang tidak bisa untuk dijawab begitu. Wa in akhta alamun salah sapa guru atau luput sapa guru fil jawabi ing dalam jawab, fala yurada fala yaruda ya, fala ya monggo ora nolak, monggo ora nolak sapa muta'alim fil hali ing dalem saknalika alih ing atase guru. Apabila atau jika guru itu salah menjawab, maka janganlah santri pelajar itu menolak seketika di saat itu. Wah, keliru Pak Guru. Apa itu jawaban tidak masuk akal, itu memang gitu. Secara tegas. Ya. Boleh mungkin menanggapi tapi dengan kesopanan. Maaf Pak Guru, itu bukan surat Al-Ikhlas tapi surat An-Nas, mungkin begitu kan. Tidak apa-apa, diingatkan tetapi dengan adab gitu ya. Tetapi Mbah Hasyim menyampaikan kalau guru itu luput, ada kesalahan ya, jangan seketika itu ditolak atau ditanggapi dengan nada-nada yang keras, nada-nada yang tidak ada adabnya. Wakama yang bahi wakamalan kaya oleh prayoga litalibi maring murid, litalibi kedua murid, sebagaimana seharusnya bagi murid atau sebagaimana seharusnya murid itu Allah yastahiyya apa Allah yastahiyya yen to ora isin sapa muta'alim minasuali saking pitakon, saking bertanya. Fakadzalika la mongko kaya mengkono yang bagi la yastahyi Allah yastahiyya ya. La Allah yastahiyya maksudnya begitu. Fakadzalika la yastahiyya ora isin sapa muta'alim itu ikut yang depan. Min qaulihi saking ucapane murid la afhamu ora paham sapa ingsun. Idza sa'ala tatkalane takon sapa hu ing muta'alim sapa asyekhu syekh hal ana ta fahim ta paham sapa sira wa huwa halih utawi muta'alim iku la yafhamu ora paham
atau durung paham sapa muta'alim. Idza sa'ala, saya ulangi, tatkala takon hu ing muta'alim sapa syekhu guru, hal ana ta fahimta, paham sapa sira, wa huwa utawi halih santri, wa huwa halih utawi santri iku la yafhamu durung paham sapa santri atau muta'alim. Wa kama yang bahi, seyukyanya bagi santri atau sebagaimana seharusnya santri itu agar tidak malu bertanya, maka ia juga tidak malu. Sebagaimana santri itu tidak malu bertanya, ia juga tidak malu untuk mengatakan saya tidak paham ketika ditanya oleh guru, apakah kamu paham? Dan saat itu ia tidak paham. Artinya, nek ditakoni gurumu itu, dosenmu nek nggak paham, apakah sudah paham? Jawab, jangan malu. Kalau nggak paham ya jawab nggak paham. Kalau paham ya jawab paham. Itu biar jelas. Jangan malu bertanya. Sekali lagi, kalau juga jangan malu untuk mengucapkan tidak paham ketika ditanya guru. Dan di saat itu kamu memang benar-benar tidak paham gitu loh. Jadi mengatakan yang jujur itu lebih mujur, lebih makmur. Artinya gitu. Artinya kalau udah nggak paham ya katakan nggak paham. Jangan nggak paham terus paham gitu. Paham tuh paham lah, ya padahal nggak tahu. Nah itu jangan. Yang jujur saja, yang jelas saja gitu. Jangan abu-abu gitu. Baik, itu mudah-mudahan berkah dan manfaat sebagai tambahan ilmu bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.